Bagaimana ibu-ibu dan bapak yang terkasih hari ini? Sekali lagi yang lebih keras. Puji Tuhan. Bunda Kudus sih tempatnya pindah-pindah tapi nggak apa-apa ya. Tetap setia, amin. Dan pada kesempatan ini kita sungguh berbangga kalau kita mempunyai Bapak Uskup Monsinyur Didi, di mana beliau memamerkan hasil karyanya di Aula Maria di bawah. Sehingga kita berada di atas ini dan luar biasa sekali tempat ini ternyata ya lebih luas juga ya. Dan Bapak Ibu yang terkasih semuanya, nanti Anda sudah melihat-lihatkah pameran di bawah? Itu adalah karya dari Bapak Uskup Didi yang sungguh sangat luar biasa. Beliau memang seniman ya, selain sekarang jadi uskup, pintar nyanyi, pintar pameran. Dan kita pada pagi hari ini sungguh diberkati Tuhan dengan kehadiran Romo Joseph Eko Budi Joseph Eko Budi Susilo sampai dibaca Badi. Tapi kita kenal dengan beliau dengan nama Eko, Romo Eko ya. Dan luar biasa sekali. Beliau adalah moderator kami yang terbaru, yang baru saja minggu yang lalu menjadi moderator kami. Tentu sangat luar biasa karena Romo Eko ini adalah bersifat sangat kebapaan dan ngayomi gitu ya. Nah Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita melanjutkan ke acara yang selanjutnya, kita akan memuji Tuhan karena dengan puji-pujian itu kita percaya roh Allah hadir, dan jika roh Allah hadir Anda semuanya semakin diberkati luar biasa. Marilah Bapak Ibu yang sekalian terkasih, kita mau menyiapkan hati kita untuk memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, lek WL lemes gini, nyapanya umat jadi lemes ya. Shalom. Puji Tuhan, semuanya semangat, boleh memuji menyembah Tuhan. Saya undang untuk boleh maju, yang sendirian-sendirian. Nanti nggak ada temennya nggak enak. Ayo maju-maju, yang depan ini masih banyak kosong, silakan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita semua bersekutu di PD Bindoman bukan karena suatu kebetulan. Kita percaya Tuhan sendiri yang memanggil setiap kita, sebab di dalam Yesus kita semua adalah saudara. Kita mau kasih salam kanan kiri, muka belakang, sebanyak mungkin orang. Katakan engkau saudaraku, sambil kita nyanyikan ya, dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Ada cinta kasih, semua boleh membuat tanda cinta. Ada cinta kasih, kasih ke temennya kanan kiri muka belakang cintanya. Ada cinta kasih dalam Yesus, ada cinta kasih sekarang dan selamanya dalam Yesus. Ada cinta kasih dalam Yesus, ada persatuan. Kalau ada persatuan berarti semuanya gandeng tangan, gandeng tangan. Dalam Yesus ada persatuan. Dalam Yesus ada persatuan sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada persatuan. Ada apa lagi ya? Ada banyak berkat. Yesus, ayo saling memberkati. Ada banyak berkat dalam Yesus. Ada banyak berkat dalam Yesus. Ada banyak berkat sekarang dan selamanya dalam Yesus.
bersaudara. Yang kedua, sarangeo, cinta kasih. Yang ketiga, persatuan ya. Yang keempat, banyak berkat. Kita ulangi dengan penuh semangat ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus Tebar senyuman. kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Siap-siap. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada cinta kasih. Ada persatuan. Dalam Yesus ada persatuan. Boleh gandeng tangan. Dalam Yesus ada persatuan. Dalam Yesus ada persatuan. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada persatuan. Siap-siap terima berkat. Dalam Yesus Ada banyak berkat. ada banyak berkat. Dalam Yesus ada banyak berkat. Dalam Yesus ada banyak berkat. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada banyak berkat. Dalam Yesus ada banyak berkat. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Amin. Semua percaya bahwa setiap kita dilimpahi banyak berkat, Amin. diberikan kemampuan untuk mengasihi, Amin. karena Tuhan sendiri yang menyatukan kita. Amin. Amin. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Lebih lagi kita mau memuji Tuhan. Angkatlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Gandeng tangan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi, satukanlah roh setiap kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Semua gandeng tangan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Siapkan roh tercurah. Roh tercurah dari surga,
Silakan duduk. Mari kita mau tenangkan hati kita saat ini. Kita mau awali persekutuan doa pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan yang sudah Tuhan berikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, kami sungguh mengucap syukur atas kasih dan rahmat-Mu. Sehingga pada hari ini Tuhan, kami boleh mengetahui bahwa Engkau Allah yang memilih setiap kami untuk hadir di dalam komunitas ini. Untuk kami boleh memiliki saudara seiman, bahwa Engkau hadir Tuhan di dalam diri sesama kami, di dalam diri orang-orang yang kami jumpai. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahwa bukan kebetulan Tuhan kalau kami ada di tempat ini. Bahkan kehadiran kami di tempat ini Tuhan sungguh boleh membuat setiap kami mengalami pertumbuhan di dalam roh. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur untuk kasih dan rahmat-Mu, bahwa setiap hari kami boleh melihat kasih-Mu, bahwa setiap hari kami boleh mengalami kuasa-Mu Tuhan, dan setiap hari kami melihat mujizat-Mu dinyatakan lewat orang-orang yang kami jumpai, baik di dalam keluarga kami maupun setiap orang di mana kami boleh mengalami perjumpaan dengan mereka. Kami rindu Tuhan untuk kami menaikkan syukur kami lebih dan lebih lagi di hadapan Engkau. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Nyatakan setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Kami panggil Kau, Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. setiap hari kami lihat mujizat-Mu. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Sekali lagi nyatakan setiap hari. Setiap hari kulihat kasih-Mu, Benar Tuhan. setiap hari kulihat kuasa-Mu, Amin. setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Serukan namanya. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku.
Tuhan Yesus, Yesus. Yesus, Engkau yang mengalami mujizat Tuhan, Engkau yang mengalami kasih Tuhan saat ini. Mari kita mau bangkit berdiri. Kita mau terus angkat tangan kita. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Terus serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Dengan lembut katakan, Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. ini janji setiap kami Tuhan. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Hanya Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Mari bersyukur. Kau segalanya bagiku. Kami sungguh bersyukur. Terus naikkan syukurmu. Bersyukurlah karena kasih-Nya sungguh nyata dalam hidupmu. Nyatakanlah syukur dan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau teramat baik. Hati kami limpah dengan syukur, sebab Engkau Allah kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Benar Tuhan, hati kami limpah dengan syukur sebab Engkau Allah kami. Biar hati kami dipenuhi saat ini oleh kasih-Mu. Dan biar belas kasihan-Mu Tuhan, itu boleh menjadi tanda kehadiran-Mu dalam diri kami. Bagi orang-orang yang Engkau kirimkan pada kami. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu. Sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Mari kita mohon belas kasih Tuhan. Biar belas kasihan-Mu Bapa Penuhi setiap kami. penuhi hati
kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu Bakar setiap kami Tuhan. Biar hati kami rindu untuk melayani Engkau. Biar hati kami rindu untuk menjadi saksi kehadiran-Mu Tuhan. melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Kita mau dipenuhi Roh Kudus-Nya. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, Sampai seluruh bumi. sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, Dipenuhi Tuhan. dipenuhi api kemuliaan-Mu. Dipenuhi api kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau yang memenuhi hati setiap kami dengan kerinduan, sehingga kami boleh mengerti kehendak-Mu Tuhan, agar seluruh bumi ini dipenuhi oleh kemuliaan-Mu. Biarlah Engkau hadir dalam diri kami Tuhan, sehingga ketika kami boleh berjumpa dengan orang-orang boleh melihat Engkau yang ada dalam diri kami. Bahkan Engkau juga hadir lewat sesama kami, sehingga ketika kami boleh melihat sesama kami sungguh dapat melihat Engkau. Dan kami boleh menjadi pewarta-pewarta-Mu, kami boleh menjadi saksi-Mu, kami boleh menjadi tanda kehadiran-Mu satu sama lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi Engkau akan menyampaikan kebenaran firman-Mu melalui anak-Mu yang sudah Kau pilih sendiri, Romo Eko. Biarlah Tuhan Yesus Engkau berkata kepada kami satu persatu masing-masing, dan Engkau mau ubahkan kami dengan setiap firman yang akan ditaburkan. Ini kami Tuhan, hati kami siap akan firman-Mu, dan kami mau duduk diam mendengarkan Engkau. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk.
Kami undang Romo Eko. Cek. Selamat pagi ibu-ibu. Semua anggota Bunda Kudus, baik yang senior, pengurus, yang medior, maupun yang junior, ya, semua hadir di sini. Ya. Sekali lagi, selamat pagi. Ya. Pada pagi hari ini, saya mau menyampaikan, kan Bindoman itu bina, doa, dan firman ya. Bina, doa, dan firman. Tapi yang mau saya sampaikan ini adalah nilai-nilai firman. Terutama di dalam membangun persaudaraan yang sejati. Ya. Nah ini kita melihat ini paus kita, Paus Fransiskus dengan Imam Besar Al-Azhar, Ahmad Al-Tayeb, Dr. Ahmad Al-Tayeb di Abu Dhabi. Ya. Dan saya merasa bahwa ini perlu disampaikan kepada ibu-ibu semua. Ya. Dan bapak-bapak, bapaknya 4 orang. Ya. Dengan saya 5. Ya, ini perlu disampaikan ini, karena Bapak Suci Fransiskus meminta ini disampaikan ke seluruh, termasuk seniman semua disampaikan nilai-nilai Injil ini. Ya. Ini ketemu Bapak Paus Fransiskus ini ketemu Dr. Ahmad Al-Tayeb ini pada tanggal 4 Februari tahun 2019. Ya. Tapi sebelumnya sudah ada diskusi-diskusi antara Gereja Katolik dan terutama Islam. Ya, sudah ada diskusi-diskusi nanti ya. Nah, Paus Fransiskus ini yang kemarin bulan September tanggal 3, 4, 5, 6 yang datang di Indonesia, tapi hanya di Jakarta. Ya. Banyak acara di Jakarta, tanggal 3 datang, tanggal 4 ketemu presiden, tanggal 5 ketemu tokoh-tokoh agama, lalu membuat deklarasi Istiqlal, ya, deklarasi Istiqlal, lalu tanggal 6 kembali ke Moresby, ke Papua New Guinea. Ya. Papua New Guinea ini 3 hari, lalu ke Timor Leste, dari Timor Leste ke Singapura. Ya. Luar biasa. Yang hadir pada waktu itu kan sebagai administrator. Jadi saya diundang juga, itu di Jakarta, bersama para uskup, itu melihat bagaimana bukan hanya umat Katolik yang mau ketemu dengan paus kita, tetapi juga banyak orang yang bukan Katolik itu yang kepingin ketemu. Ya, saya kalau di HP saya ada, saya menemukan lembaran kertas gitu, minta dibaptis. Saya mau dibaptis Bapak Paulus, mau ngomong Bapak Paulus, sekarang juga katanya ya, sekarang juga saya mau dibaptis, saya mengucapkan agama ini, terus saya pengen dibaptis. Saya di Katolik merasa hati saya tenang, hati saya tentram. Bapak Ibu tentram enggak di Katolik? Ya, amin. Ya, itu. Wong yang mereka aja ya pengen dibaptis.
Sungguh masih ada. Nanti saya tunjukkan tapi karena di foto ini ya, foto galeri, nanti dilihat lagi. Saya foto, lalu saya berikan kepada Uskup Maumere, saya foto. Dan seorang keluarga, pada waktu itu seorang keluarga diceritakan setiap jalan yang mau dilalui oleh Bapak Suci, itu keluarga itu terus, nanti setelah ini lewat mana lagi. Ya, wow, keluarga lari jalan itu menghadang lagi, dada, cuman kepengen tahu, dada. Ya. Itu luar biasa karismanya Bapak Suci. Ya. Dan setiap paus itu selalu menyerukan perdamaian. Sebenarnya kalau kita melihat, itu bangsa Indonesia itu sudah dikunjungi 3 paus. Yang pertama Paus Paulus ke-6, itu sekitar tahun 73, ya, presidennya Soeharto. Lalu yang kedua kunjungan Paus Yohanes Paulus kedua, John Paul kedua, itu tahun 89. Ya, saya sudah diakon pada waktu itu, dan beliau ini, kalau yang Paus Paulus ini 73 cuma di Jakarta, lalu Paus Yohanes Paulus itu ada di Medan, Jakarta, Ende, Timor Leste. Tadi waktu itu namanya Timor Timur. Nah, yang ketiga adalah kunjungan Paus Fransiskus tahun 2024 bulan September tanggal 3, 4, 5, 6 hanya di Jakarta, tapi acaranya padat, ya, mempunyai sekolah. Sekolahnya juga sekolah campuran, bukan hanya sekolah Katolik, tapi sekolahnya ada yang sekolah, gurunya juga ada guru yang Islam, Kristen, itu dikumpulkan di belakang, namanya di Pemuda, di katedral, ya, belakangnya katedral Jakarta itu. Paus datang, murid-murid datang, para guru mereka datang. Jadi sekolahnya itu, dan ketika Megawati ya, Soekarno Putri datang ke Vatikan beberapa waktu yang lalu, beliau minta supaya Bu Mega juga menjadi penasehat dari sekolah ini, nah, sekolahnya Paus ini. Ya, bukan hanya di Indonesia, di Roma juga ada, di daerah-daerah seperti Afrika Selatan juga ada. Ya, ini luar biasa Paus kita, karena Gereja Katolik itu satu, kudus dan apostolik. Nah, ini lain dengan gereja-gereja lain. Kita itu gereja banyak kelompok ya. Gereja kita, dalam Gereja Katolik ada kelompok Bunda Kudus, ada kelompok Legio Maria, kelompok Kerahiman Ilahi, banyak sekali kelompoknya, tapi disatukan oleh satu. Ya, kalau di gereja lokal yang menyatukan semua ini adalah uskup. Gereja yang internasional yang menyatukan adalah paus. Ini luar biasa. Jadi tidak ada perpecahan di dalam gereja Katolik, ya. Nggak bisa. Inilah keuntungan kita. Kalau nggak setuju sama gereja Katolik, ya paling keluar. Ya, nggak bisa seperti yang Protestan itu keluar bawa 10 orang mendirikan gereja lagi. Ya, gereja apa ya, 10 orang dibimbing oleh pendiri yang keluar tadi, yang mengeluarkan biasanya majelis. Ya. Majelis, lalu mereka 15 orang dibawa yang setuju sama penderitaan itu, lalu dibina, dibimbing, terus ada kelompok-kelompok. Wah, kalau sini keluar bisa jadi banyak, ya, jadi banyak. Nah, kalau kita enggak bisa. Ya, Gereja Katolik itu satunya. Nah, ini pertemuan Abu Dhabi. Terus, saya sudah bawa. Nah, ini ya. Jadi kunjungan Paus Fransiskus di Uni Emirat Arab ini dipandang sebagai tonggak sejarah dialog antar agama. Ya.
Sebelumnya ya sudah, kita ini saya sejak tahun 95 ya ditunjuk oleh Monsinyur Hadi Wikarto, Yohanes Wikarto waktu itu menjadi ini ketua komisi HAK. Ya, HAK itu Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan Keuskupan Surabaya. Pada waktu itu saya sudah ya lalu tahun 96 masih ingat di Situbondo itu dibakar gereja-gereja sejumlah 22 dibakar, dirusak, ditutup. 22 gereja termasuk gereja Katolik pada waktu itu dibakar. Ya. Tapi yang bakar siapa? Enggak tahu. Ya, massa. Nah, massa. Ya, kita enggak ngerti. Nah, tapi dari peristiwa itu menjadi titik balik relasi atau hubungan antar umat beragama ini menjadi lebih baik lagi. Ya, saya waktu itu pastor kepala paroki Redemptor Mundi itu mengumpulkan baju-baju ya, baju-baju. Saya pastor pertama gereja Redemptor Mundi yang merintis ya, terus oleh Bapak Uskup Hadi Wikarto diminta memimpin. Baju, sepatu semua saya bawa ke Situbondo. Di sana buat pasar murah, mengumpulkan di tempat yang netral. Ya. Dan disitulah saya akrab dengan yang namanya Gus Dur. Ya. Gus Dur, saya akrab dengan keluarganya Gus Dur. Saya membantu Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid itu 12 tahun. Ya, 12 tahun untuk acara apa? Sahur keliling. Ya, ya pernah Kak. Ya, Kak Ervina pernah saya ajak juga ketika datang ke gubernuran, saya mengajak, ya termasuk Bu itu saya ajak ke gubernuran untuk terima piagam. Ya, piagam Ervina, ada beberapa orang yang saya ajak situ. Ya 12 tahun. Nah, itu tahun 80 Gus Dur jadi itu tahun 2000 ya. Dilengsarkan tahun 2001 ya, dilengsarkan. Pokoknya jadi presiden 2. Saya pernah juga tidur di namanya Wisma Negara. Ya, Wisma Negara karena Gus Dur itu istananya terbuka bagi semua kiai-kiai. Kadang-kadang kiai-kiai itu bawa proposal gitu ya, oleh-oleh kerupuk upil, ya. Kerupuk upil jadi bawa tapi Gus Dur terbuka pada waktu itu, terbuka. Istananya bukan istana raja atau istana ini adalah milik rakyat, ya, waktu itu milik rakyat. Ya banyak ke istana kiai-kiai itu pakai sarung, ya, itu bawa oleh-oleh kerupuk upil karena Mbak Lisa itu sukaannya kerupuk upil. Saya beli kerupuk upil di Kediri, belinya sama ngirimnya, mahal ngirimnya. Beli hak kardus, kalau dikirim, biayanya ngirim kok mahal. Ya. Jadi Paus Fransiskus dan Ahmad Al-Thayyib Imam Besar Al-Azhar menandatangani dokumen persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia dan kehidupan bersama. Ya, dokumennya itu ya, Document on Human Fraternity for World Peace and Living Together. Ya, yang ditandatangani itu. Lalu juga singkatnya ini membangun perdamaian dan menciptakan hidup harmonis antara umat beragama. Ini nilai-nilai firman Tuhan, nilai Injil, yaitu membangun persaudaraan tadi seperti lagu yang pertama tadi dinyanyikan ya. Ini baru dalam Kristus kita bersaudara, tetapi
harusnya nanti di dalam iman, kita bersaudara di dalam iman. Ya. Iman sama agama itu beda. Ya, bedanya apa? Ya. Iman itu saya ibaratkan kalau manusia, iman itu jiwa. Ya, jiwa. Agama itu saya ibaratkan badan. Kalau iman tanpa agama, sebenarnya iman dan agama itu satu. Iman tanpa agama seperti jiwa tanpa badan. Apa ibu-ibu? Ya? Hantu. Ya. Jadi kalau jiwa tanpa badan itu roh gentayangan bisa disebut hantu. Sebaliknya badan tanpa jiwa. Ya, betul. Mati itu namanya apa? Jenazah. Iya toh? Nah, itu. Jadi iman dan agama itu satu. Kalau kita beriman, mengungkapkan iman, yaitu ke gereja, kalau kita berkomunitas seperti datang di sini, ini adalah kita mengungkapkan agama kita, beragama. Ya, Bunda Kudus dan kelompok-kelompok lain itu adalah ungkapan iman kita untuk mencetuskan iman, ya ini ke gereja itu beragama, ke gereja. Lalu PD itu namanya mengungkapkan iman. Jadi iman dan agama itu satu, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya, saya mengibaratkan tadi, jelas ya? Jelas ya? Jelas? Ya, ibaratnya seperti iman tanpa jiwa tanpa badan, seperti iman tanpa agama, ya toh. Badan tanpa jiwa seperti agama tanpa iman, ya enggak bisa. Apa agama tanpa iman ya enggak bisa. Nah, ini ibu-ibu ya. Jadi intinya membangun perdamaian dan menciptakan hidup harmonis antara umat agama. Ya. Kita itu juga dengan hidup harmonis antar umat beragama, antar negara-negara yang sedang bertikai, itu berarti kita juga menjadi penyambung lidahnya paus. Kalau kita baik ya kita enggak usah seperti paus. Kita rukun dengan tetangga. Nah, sudah kita dengan rukun dengan tetangga, rukun dengan keluarga, rukun dengan saudara-saudara kita, itu sudah, itu nilai Injil ya yang kita bawa, nilai Injil. Nah, ini dunia akan harmonis hidupnya. Nggak usah perang, nah, sekarang masih ada perang Irak, perang ini Israel dengan ini sebenarnya itu dengan Hamas, ya, bukan dengan Palestina. Itu sebagian dari negara Palestina di kelompok namanya Hamas yang sedang menyerang Israel. Demikian juga Rusia dengan Ukraina dengan orang bilang Ukraine. Ya. Nah, lalu juga ini melalui iman, ya yang penting ini melalui iman ini dua tokoh agama ini, Paus Fransiskus dan Ahmad Al-Tayyib ini pelukan ya, pelukan dan mencium pipi. Kalau yang di kemarin di Masjid Istiqlal itu imam besar yang sekarang jadi Menteri Agama, namanya Umar. Ya. Itu jadi Menteri Agama, kata Monsinyur Anton, karena dia mencium keningnya Paus, maka dia jadi Menteri Agama. Monsinyur Anton tahu toh?
Uskup Bandung. Nah, itu karena mencium keningnya Paus. Nah, Paus Fransiskus itu mencium tangannya Imam Istiqlal itu, ya, itu luar biasa ya tokoh ini. Lalu juga titik tolak persahabatan dan persaudaraan di mana kami berbagi itu antara gereja Katolik dan juga umat Islam, berbagi sukacita, kesedihan dan masalah-masalah dunia. Di masalah-masalah dunia ini ya itu begitu runyam ya, tapi kita di dalam keluarga-keluarga jangan memikirkan masalah dunia. Masalah Indonesia saja sudah runyam ya toh. Kita itu runyam memikirkan Indonesia. Saya itu kadang-kadang mau koran, waduh masalah lagi. Ada tagar kabur aja dulu ada tagar Indonesia gelap, kau direspon, yang gelap kamu. Nah. Ya. Lalu ada yang terakhir itu korupsi Pertamina, ya. Ya, itu korupsi namanya mega korupsi, mega bukan Bu Mega tapi mega itu besar ya, besar korupsi yang begitu besar selama 5 tahun itu dihitung itu hampir 1.000 triliun ya. 1.000 triliun itu kalau dibuat cendol dawet sak Surabaya wis rata ya. Kalau diberikan 1.000 triliun diberikan Bunda Kudus sudah membangun gereja, wah 1.000 tingkat ya, sudah apapun bisa lah kita lakukan. Nah, ini yang sering membuat kita sedih, ya sedih. Maka ya ini perlu saya sampaikan supaya kita tahu terbuka ya, terbuka. Ya. Jadi seperti Bapak Kardinal kemarin juga menyampaikan itu, menyampaikan soal jerat menjerat tersandra ya, waktu Natal, malam Natal kemarin ya. Dan demi harapan akan masa depan yang cerah, gagasan dokumen tentang persaudaraan manusia ini lahir. Jadi para tokoh agama, baik itu Muslim maupun Katolik atau tokoh-tokoh yang lain itu maunya masa depan itu cerah, masa depan dunia itu cerah, masa depan Indonesia juga cerah. Semua sebenarnya kalau hasil sumber daya alam itu dibagikan kepada masyarakat Indonesia, kita sejahtera loh, kaya kita ya. Kaya, tapi hanya dimiliki oleh beberapa gelintir manusia. Ya. Lalu akhirnya tempatnya sumber emas, tapi masyarakatnya miskin. Ya. Nah, Al-Azhar dan Gereja Katolik ini berbicara dalam nama siapa? Dalam nama Allah yang telah menciptakan semua manusia. Ya. Tidak main-main dalam nama Allah. Ya. Atas nama hidup manusia tak bersalah yang dilarang oleh Allah untuk dibunuh. Jadi manusia yang tidak bersalah ini tidak boleh dibunuh, tidak boleh ya seperti abortus itu manusia, abortus itu manusia yang tidak bersalah dibunuh. Dia nggak punya salah apa-apa. Lalu juga atas nama orang miskin, orang papa, orang yang terpinggirkan dan mereka yang paling membutuhkan. Atas nama itu ya, orang miskin, mungkin juga kita Bunda Kudus, biar ya, sudah sini Cak. Jadi kita juga mungkin bisa melihat daerah-daerah mana yang stunting, ya kurang gizi dan lain sebagainya, kita bisa membuat solusi bagaimana mereka supaya stunting. Tapi sekarang ya kita
agak lumayan, tapi nggak tahu kita habis berapa untuk makan bergizi gratis ya. Karena ini kalau jadi proyek ya yang anggarannya dapat dari pemerintah banyak, tapi yang bergizinya tidak ada. Nanti stunting lagi ya. Nah, Al-Azhar dan Gereja Katolik berbicara dalam yang terakhir atas nama semua orang yang berkehendak baik. Orang yang berkehendak baik itu agamanya macam-macam. Tapi mereka mempunyai kehendak baik. Di dalam dokumen yang namanya Nostra Aetate, itu kita bisa bekerja sama dengan semua agama, semua orang yang berkehendak baik. Ya. Maka saya juga bekerja sama pada waktu itu dengan Bu Sinta Nuria Abdul Rahman Wahid, ya Bu Sinta itu untuk apa? Untuk membantu orang-orang yang tidak bisa sahur. Maka dengan keliling, kita keliling lalu dikumpulkan di suatu tempat, pagi-pagi loh jam 3, jam 4 itu keliling kota Surabaya, keliling kota Jember, pagi-pagi keliling kota mana lagi ya. Itu untuk apa? Nah ini biasanya sudah rapat. Jadi para tokoh-tokoh yang akan ketempatan sahur keliling ini sudah rapat di rumahnya Bu Sinta di Ciganjur. Ya, di Ciganjur. Mereka rapat membicarakan nanti setelah sini mana lagi. Apa yang perlu disiapkan ya. Dalam nama Allah menyatakan menerima budaya dialog sebagai jalan, ya, dialog sebagai jalan, semuanya dialog. Di ME juga kalau suami istri itu bertengkar, jalan untuk supaya bisa baik lagi yaitu dialog. Maka di ME, siapa yang pernah mengikuti ME? Nah ini ada ya, ME kan dialog ya, biasa sering dialog. Ya. Dialog mencairkan suasana lagi. Ya. Kalau nggak dialog nanti nggak ngomong-ngomong. Ya. Ada seorang suami, ya, istrinya nggak ngomong sudah lama, nggak ngomong, pusing, sang suami pusing kok nggak ngomong-ngomong. Lalu semua dibuka. Laci dibuka, lemari dibuka, kulkas dibuka, semua dibuka. Lalu istrinya heran, ini kok semua dibuka. Terus dia tanya, kamu kok bukai semua laci, almari, semua kulkas dibuka, nyari apa? Nyari suaramu. Ya. Suaramu sudah lama tidak saya dengar. Ya, nyari suara. Setelah suaranya istrinya sudah didengar, tutupi lagi ya. Itu caranya ya dengan ya ekstrim ya. Tapi tidak terasa. Ya bukai apa dibukai ya itu. Nah ini Al-Azhar yang di Abu Dhabi ya, Gereja Katolik berseru kepada siapa dan untuk apa. Ya. Jadi Gereja Katolik itu menyerukan kepada diri sendiri, artinya umat Katolik, kepada pemimpin dunia termasuk Trump, ya, Prabowo, arsitek kebijakan internasional dan ekonomi agar bekerja keras untuk menyebarkan toleransi dan hidup bersama dalam damai. Toleransi yang harus kita sebarkan. Toleransi supaya dengan toleransi, tadi anak-anak saya kira juga perlu diajari toleran ya, sejak kecil. Dulu saya waktu masih di Redemptor, waktu masih menjadi kepala paroki, itu anak-anak itu sekolah minggu, suatu hari Minggu saya ajak ke panti asuhan di Gresik,
ya, di Gresik, lalu saya kenalkan anak-anak dengan panti asuhan di Gresik ya. Ya bawa apa oleh-oleh Indomie, ada apa untuk mereka. Ya, tapi dengan itu anak-anak senang, mereka mempunyai sahabat yang bukan seagama. Tapi mereka punya sahabat yang ya istilahnya agama muslim ya. Menyuruhkan kepada filsuf, tokoh agama, seniman, media dan semua orang untuk menemukan nilai perdamaian, keadilan, kebaikan dan persaudaraan manusia. Ya. Sekarang ini kan nilai keadilan itu mahal harganya. Ya. Adil yang dilandasi dengan kasih, ya, bukan adil yang dilandasi dengan uang, ya, tapi yang dilandasi dengan kasih. Ini yang sekarang harganya mahal di negeri kita ini. Nah, jadi intinya dokumen ini yaitu penyebab utama krisis dunia modern adalah hati nurani manusia yang kehilangan kepekaan. Ya. Banyak orang yang mempunyai hati tetapi tidak mempunyai nurani sekali ini. Sehingga ya banyak menyengsarakan rakyat. Hati nurani itu adalah suara Tuhan yang ada di dalam diri manusia, ya, hati nurani. Banyak orang yang mempunyai hati tetapi tidak mempunyai nurani. Jadi mereka sangat tega, ya memikir akibatnya. Misalnya sekrupe penjembatan Suramadu dicopoti, misalnya, ya tidak mikir nanti nek roboh kayak apa, nah, ya. Tidak bisa makan bebek sinjai katanya Kak Ervina. Semua itu ya korupsi triliunan itu sudah berani sekali. Ya tidak ada yang dulu tidak ada. Nah, kalau saya bicara soal ini presiden ya nggak usah aja. Artinya saya nggak mau bicara soal itu. Ya. Banyak orang jatuh pada ekstremisme yang ateis itu tidak percaya pada Tuhan, agnostis itu nilai tertinggi yaitu Tuhan itu tidak dipercaya, sulit diketahui agnostis atau religius atau dalam ekstremisme yang fanatik dan buta, ekstrem. Fanatik itu agamaku yang paling benar dan yang lainnya dipaksa suruh masuk agama. Ini ekstrem yang apa? Yang buta. Pokoknya agamaku yang paling gede. Pokoknya. Nah ini kalau dipaksa ada yang tawari kan, ada banyak orang yang ditawari jabatan langsung kan leleh hatinya ya. Nah ini seorang tokoh, dulu kan zamannya Orde Baru, zamannya Soeharto itu, dulu kan sudah dikapling-kapling. Kalau Surabaya adalah wali kotanya adalah tentara yang berpangkat kolonel. Ya. Kalau di Gresik itu angkatan laut yang jadi bupati, itu pangkatnya letnan kolonel. Misalnya ini saya beri contoh, zaman Soeharto ada kapling-kapling seperti itu. Lalu di Sampang, itu polisi, bagiannya polisi yang jadi bupati, pangkatnya letnan kolonel, letkol. Ya. Nah ini ada seorang Katolik, ya menjadi contoh yang luar biasa, seorang Katolik
memang dia berprestasi, dia angkatan darat, kolonel, ditawari jadi wali kota Surabaya. Ya, wali kota Surabaya. Tetapi ada catatannya, Pak, sampean tak jadikan wali kota. Kalau dulu kan yang menjadikan wali kota itu kan langsung presiden, ya zamannya Soeharto itu. Lalu DPR rapat cuman stempelnya saja. Tapi jadi wali kota, tapi kamu harus masuk agama ini. Nah, ya menggiurkan ya toh. Tapi akhirnya dia nggak mau. Saya nggak mau menjual agama saya nggak mau menggadekan agama saya. Lalu dia bilang kepada Bapak Uskupnya pada waktu itu Dibyo Karyono, ya, Dibyo Karyono, dia mengatakan saya nggak mau Bapak Uskup. Wah, Bapak Uskup senang, bagus. Nggak jadi wali kota saya nggak paten, tapi saya tetap jadi seorang Katolik. Nah, itu ada seorang Katolik yang seperti itu. Orangnya tapi sudah meninggal, tapi memang tokoh yang memberi tanah Redemptor Mundi, ya Bapak itu kan akhirnya jadi anggota DPRD Jawa Timur, lalu diberi lahan untuk gereja itu 2000 meter persegi ya di daerah Pakis ini. Tapi kemudian tanah itu diduduki oleh saudara-saudara kita dari Telok Limo. Nah, diduduki, ya kan mereka kan ada kayu dulu ditancapkan, setelah kayu ada pakunya satu, terus nanti ada tancapkan lagi, ya paku dua, terus dibuat bedengan, kemudian setengah permanen. Nah, lalu yang di situ berarti nggak bisa dibangun gereja. Lalu Bapak ini berusaha lagi, lalu diberi malah 5.000 meter persegi yang sekarang ditempati gereja itu. Gereja itu waktu bangunnya zamannya Romo Dumo, ya kan? Dumo Purnomo juga dulu pernah ngundang Kak Ervina untuk cari dana, ya, pada waktu itu. Lalu ada setelah itu Romo Jelantik, terus saya yang menyiapkan itu, saya bangun pastoran. Pastorannya itu saya yang bangun. Ya. Jadi itu pastoran gereja nggak jadi. Kalau 2000 yang dulu nggak bisa jadi gereja. Sekarang bisa ada gereja, ada pastoran. Ya. Lalu sebelahnya juga dibeli lagi untuk poliklinik, belah sana juga dibeli lagi. Ya, cuman yang kurang adalah susterannya yang di mana itu? Kupang Utara ya, di Kupang Utara itu ya. Nah ini jadi Tuhan itu adil, ya Tuhan itu adil. Ya. Sebenarnya ya kita tidak kan berkembang, kalau Redemptor Mundi itu dulu kan wilayah 5-nya HKY ini, ya wilayah 5 HKY lalu berkembang ke sana. Sebelumnya wilayah 2 itu jadi Algon, ya Algon. Algon punya stasi namanya Tandes, ya, Tandes. Nah di sini punya stasi itu Tandes, lalu juga wilayah 5, lalu juga Karangpilang. Itu stasi kita, stasi dari HKY ini, katedral. Saya masih ngalami misa di Sidoarjo, itu juga stasinya dari HKY, Karangpilang juga stasi dari. Ini berkembang, ini perkembangan luar biasa. Sehingga di Surabaya itu ada 21 paroki,
Ya, 21 paroki, ini perkembangan yang mantap, luar biasa. Nah, jadi kalau umat Katolik di Kuspan Surabaya itu 170.000 jiwa, itu yang 65% itu di Surabaya. Sampai jam berapa ya? 11? Hah? Ya, ini yang terakhir, belum terakhir. Kami dengan tegas menyatakan bahwa agama tidak boleh menghasut kepada perang, kebencian, ekstremisme, dan kekerasan. Jadi agama jangan dipakai untuk kekerasan. Lalu dipaksakan, semua dipaksakan, nggak boleh. Agama itu adalah hak asasi manusia yang paling asasi. Ya, enggak boleh. Lalu sebenarnya agama tidak boleh diatur oleh negara. Agama yang mengatur ya lembaga agama itu sendiri. Tidak boleh diatur oleh, misalnya, saya kalau misalnya ya, kalau ini puasa ya, puasa itu kan pribadi masing-masing yang puasa. Kan puasa itu sebenarnya apa? Kita ya puasa sekarang kan. Mulai besok ya. Besok kita mulai puasa. Artinya kalau kita puasa itu belajar untuk mengendalikan diri kita. Ya. Tapi kalau kita puasa ya terserah mau jualan, semua orang boleh. Ya. Semua boleh. Kita kalau puasa ya niat kita puasa ya puasa. Ya. Jadi kita menghormati yang tidak puasa juga ya. Jangan itu. Nah ini 12 pokok dijunjung tinggi. Ini ada 12 pokok. Ya. Ini karena sudah hampir 15 menit ya. Ini ada perdamaian, persaudaraan manusia, cinta dan kehidupan yang harmonis. 10 pokok dijunjung tinggi itu kebebasan berkeyakinan, berpikir, berekspresi, dan bertindak. Kebebasan berpikir, berekspresi. Ya, berekspresi itu ya mungkin seni, bernyanyi, semua itu anak bebas, berpendapat juga. Ya. Maka kalau ada sebuah band yang menyindir atau sebenarnya sindiran itu untuk oknum polisi yang tidak benar hidupnya, tapi ditegur lalu suruh tampil di ini topengnya dibuka. Itu artinya sudah menelanjangi ya, ekspresinya di ya. Dialog, pengertian, toleransi, hidup bersama secara damai, perlindungan tempat ibadah adalah kewajiban yang dijamin oleh agama, kemanusiaan, hukum, dan perjanjian internasional. Jadi tidak boleh gereja dibom, ya, diledakkan, nggak boleh. Gereja dirusak, dia nggak boleh. Dia perlindungan. Berhenti mendukung gerakan terorisme dan dianggap sebagai kejahatan internasional. Nah itu ya. Terus kesetaraan hak dan kewajiban dalam konsep kewarganegaraan, menjaga hubungan baik antara timur dan barat, mengakui hak perempuan atas pendidikan, pekerjaan, kebebasannya untuk menggunakan hak politik, melindungi perempuan dan eksploitasi seksual. Tugas keluarga dan masyarakat untuk melindungi hak-hak dasar untuk bertumbuh dalam lingkungan keluarga, dialog antar orang-orang beriman. Nah dialog ini memang tidak bisa sebuah narasi atau konsep, dialog itu harus datang. Kalau saya mau dialog dengan kiai ya, di Nanyar, di Tebu Ireng, ya saya harus datang, nggak harus dialog diam saja, nggak bisa. Ya. Perlindungan hak kaum lansia, mereka yang lemah, cacat dan tertindas. Lansia perlu dilindungi. Terus, nah permintaan tindak lanjut
Gereja Katolik dan Al-Azhar berjanji untuk menyampaikan dokumen ini kepada pihak yang berwenang, pemimpin berpengaruh, umat beragama, dan seluruh dunia, organisasi internasional, lembaga keagamaan. Dokumen ini menjadi bahan penelitian dan refleksi sekolah dan universitas. Deklarasi ini menjadi undangan untuk rekonsiliasi persaudaraan, seruan menghargai toleransi dan menolak ekstremisme, kesaksian untuk mempersatukan hati yang terpecah, tanda kedekatan timur dan barat, utara dan selatan, menemukan kedamaian tadi. Dokumen yang ditandatangani itu sebenarnya sangat-sangat penting dan sangat-sangat berharga dan sangat-sangat bermakna bagi kehidupan kita yang mau membangun persaudaraan. Nah ini, saya kira dokumen ini saya tadi sudah ngomong ya, dari 4 Februari 2019, lalu Paus Fransiskus dan Dr. Ahmad Al-Tayeb, ini ringkasannya tadi, lalu dokumen persaudaraan insani, demi persaudaraan dunia, perdamaian dunia dan hidup bersama. Ya, dokumen Abu Dhabi, ini saya kira penting ya, dokumen Abu Dhabi. Ya. Nah itu ya, ini perjumpaan. Poin tentang dokumen Abu Dhabi bagi praktek hidup Kristiani yaitu perjumpaan makna agama, suara kenabian, keluarga dan kaum. Jadi setiap orang sebenarnya setelah dibaptis itu harus menjadi nabi, menjadi imam, dan menjadi raja. Ya. Menjadi nabi itu mewartakan, menjadi imam itu menguduskan, menjadi raja itu memimpin. Tetapi kepemimpinan kita itu adalah kepemimpinan yang melayani, bukan memerintah tetapi yang melayani. Nah itulah saudara-saudari, saudari-saudari, itu yang penting bagi kita. Ya. Perjumpaan ini juga penting karena dialog dan toleransi beragama hanya bisa dimulai dengan perjumpaan. Tidak bisa dialog itu dimulai dengan sebuah narasi, dengan sebuah tulisan, nggak bisa, tapi harus berjumpa. Maka saya untuk membangun dialog itu pergi sampai pondok pesantren Salafiyah, Syafi'iyah di Asem Bagus, Denanyar, ya, namanya Mabaul Ma'arib, Rembang, lalu juga ada di Jombang itu ada banyak, Tebu Ireng, ya saya waktu itu belum ada romo yang yang berani. Waktu saya ke Salafiyah, Syafi'iyah, Asem Bagus, saya tanya, Pak, ini santrinya berapa? 15.000. Wah, saya hanya dengan Romo Beni. Wah, ini nanti kalau ngamuk 15.000 kita dicincang Ben, ya, dicincang ya, cincang. Tapi enggak, karena ternyata mereka baik-baik, ya kan? Baik-baik, 15.000. Ada yang sana itu ada yang santri kalong. Santri kalong itu kalau malam itu nyantri, belajar Al-Quran, belajar ngaji. Kalau pagi pulang sekolah ini namanya santri kalong. Ya. Banyak istilahnya. Ya. Saya belajar itu di Pondok Pesantren Mabaul Ma'arib, Denanyar, Jombang. Ya, siapa yang pernah ke Pondok Pesantren? Siapa yang pernah ke makamnya Gus Dur di Tebu Ireng? Ya, ini tokoh bangsa itu. Tokoh bangsa. Ya. Banyak yang beberapa orang Katolik yang saya ajak nyekar di tempatnya Gus Dur, termasuk Kardinal Sepuh nyekar di sana. Kardinal Julius Darmoatmojo. Nah ini, makna agama? Agama adalah upaya manusia menyembah Allah Sang Pencipta. Itu tadi sudah saya jelaskan ya, agama dan iman. Ya.
lalu juga suara kenabian. Nah, kebetulan tahun ini 2025 fokus pastoral di Kuspan Surabaya adalah mewujudkan tritugas Kristus. Tugas Kristus apa? Sebagai imam, nabi, dan raja di dalam kehidupan berparoki. Ya, berparoki. Ini yang didalami tahun 2025 ini. Nah, dengan ini kita nanti di lingkungan-lingkungan, di wilayah kita masing-masing akan mendalami mewujudkan tritugas Kristus dalam kehidupan berparoki. Nah, ini keluarga dan kaum muda sebagai titik berangkat menuju persaudaraan Kristiani. Di keluarga mendidik anak-anaknya, lalu juga kaum muda dididik, lalu kemudian umat Kristiani semua ini diingatkan akan keluhuran hidup apa? Berkeluarga. Ya. Nah, ini saya kira keluhuran keluarga itu juga mempunyai keluhuran harus membina keluarga. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya kira itu nilai-nilai tidak langsung kita membuka kitab suci, tetapi apa yang saya sampaikan tadi adalah nilai-nilai Injil, nilai-nilai Injil. Perdamaian semua itu adalah nilai-nilai yang terus digaungkan oleh Sri Paus. Paus kita itu kemana-mana menggaungkan nilai-nilai Injil. Ya, sampai komunisme runtuh itu karena menggaungkan nilai-nilai Injil. Ya, sampai Soviet, Jerman Timur runtuh, komunis itu digaungkan nilai Injil. Nah, saya kira dari saya itu yang bisa saya sampaikan, sudah lebih dari 20 menit, dan sekian, terima kasih atas perhatiannya. Ya, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan sama Romo moderator kita yang baru mungkin? Bapak, Ibu, Ibu-ibu, ada yang belum jelas? Sudah ya, enggak ada? Mumpung ini Romo Eko Perdana ya. Perdana. Kalau ada yang mau ditanyakan enggak apa-apa ya Romo ya? Enggak apa-apa. Apapun. Enggak berkaitan dengan tema hari ini boleh. Ayo CEE mau tanya? Sudah jelas Romo. Ya. Terima kasih kalau gitu. Saya mundur ya. Terima kasih Romo. Baik, kita semua sungguh diberkati. Hari ini kita belajar lebih lagi ya tentang toleransi hidup beragama. Dan kita sungguh bersyukur untuk berkat yang kita terima. Mari kita mau berikan persembahan yang terbaik. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih dan rahmat-Mu yang boleh kami terima pada siang hari ini. Dan biarlah kehadiran setiap kami juga boleh menjadi berkat bagi sesama kami, terutama bagi komunitas kami. Biarlah Engkau memberikan kerelaan dalam diri kami untuk memberikan yang terbaik Tuhan bagi pekerjaan dan karya-Mu, terutama untuk persekutuan doa Bindoman ini. Dan Tuhan Yesus sendiri yang boleh memberkati setiap tangan yang memberi dengan sukacita, biar berkat-berkat Tuhan semakin nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat maha tinggi. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup lipatkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku.
Ibu-ibu semuanya yang hadir jangan keburu pulang karena kita akan ditutup nanti dengan berkat oleh Romo. Saya mau undang untuk setiap daripada yang hadir yang berulang tahun di bulan Februari. Yang ulang tahun bulan Februari boleh angkat tangan. Mana ya yang ulang tahun bulan Februari? Enggak ada ya? Februari, ayo silakan maju. Ulang tahun Februari ya, Cici. Boleh loh kalau mau didoain, ayo. Ayo Cejule. Tak panggil sing banter medok lagi Cejule. Ayo Ce, silakan. Oh ya wes, enggak apa-apa, ayo didoakan, diberkati. Februari. Ulang tahun pernikahan mau maju, ayo didoakan, diberkati Romo Eko. Yang pertama kali hadir di persekutuan doa ini ada Cece ya? Cece baju biru. Enggak? Oh udah ya, aku kok kayak baru lihat. Yang pertama kali hadir ada, ayo Bu, silakan Bu. Difoto sama Mbak Deta. Dapat hadiah ini kalau difoto ini ya. Saya undang Romo Eko untuk boleh mendoakan untuk teman-teman kita yang berulang tahun pernikahan. Ada lagi yang berulang tahun pernikahan bulan Februari? Mau didoakan? Silakan. Berulang tahun pernikahan satu Romo. Berulang tahun ini di bulan Februari. Dan Ibu siapa Bu yang pertama kali hadir? Ibu Florentina ini yang pertama kali hadir Romo. Jadi semoga dengan didoakan Romo semakin rajin, ini teman-teman juga dapat berkat yang melimpah. Bapak Ibu, mari kita mendoakan ya saudara-saudara kita yang merayakan ulang tahun kelahiran pada bulan Februari itu, dan juga ulang tahun perkawinan, dan saudara kita yang baru sekali hadir, pertama kali hadir. Kita buat tanda salib kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami menghadap hadirat-Mu Tuhan untuk mengucap syukur kepadamu. Terutama kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang pada bulan Februari ini merayakan ulang tahun kelahiran mereka. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami mohon berkat-Mu, kami mohon penyertaan dan pendampingan-Mu di dalam mengarungi hidup ini, agar mereka senantiasa Kau anugerahi kesehatan, Kau anugerahi sukacita, Kau anugerahi rezeki dan juga kebahagiaan dalam meniti perjalanan hidup mereka, terutama bersama keluarga atau bersama anak cucu mereka. Kami juga mengucap syukur dan berterima kasih untuk anak-Mu yang merayakan ulang tahun perkawinan pada bulan ini, agar Engkau senantiasa menganugerahkan persekutuan, persatuan, kebahagiaan, kebersamaan, kerukunan dalam hidup membangun keluarga. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami juga mohon berkat-Mu agar keluarga yang merayakan ulang tahun perkawinan juga boleh mendampingi putra-putrinya dengan baik. Dan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, karena Engkau adalah Allah yang baik bagi kami semua. Engkau Allah yang mengerti, Allah yang memahami segala kebutuhan-kebutuhan kami. Dan juga kami berdoa untuk hamba-Mu yang baru kali ini, pada hari ini hadir di tengah-tengah kami, agar dia senantiasa terikat oleh sabda-Mu, dan dia akhirnya rindu untuk hadir di tempat ini setiap hari-hari yang sudah ditentukan, dan mereka boleh bersekutu, boleh berdoa, memuji nama-Mu di tengah-tengah kami. Bapa yang makasih, kami serahkan Ibu yang baru hadir ini ke dalam tangan-Mu, biarlah
Engkau memberi semangat yang membara untuk dia dalam menjalani hidup ini. Bapak yang makasih, akhirnya kami mohon berkat-Mu untuk semua yang hadir di sini. Berkat-Mu turun atas mereka ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun perkawinan dan selamat. Ya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kemuliaan selama-lamanya. Hip 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 hip, haleluya. Terima kasih Romo Eko. Ya, selamat. Setelah ini kita mohon berkat Tuhan. Oh ya, Sabar dulu ya, pengumuman sebentar. Silakan duduk, nggak apa-apa. Kembali mengundang setiap saudara-saudaraku terkasih di dalam Tuhan pada hari Selasa yang akan datang, tanggal 11 Maret pukul 10, masih bertempat di aula ini, aula HKY lantai 2, dengan pembicara Ibu Esther Kandau dan kesaksian dari Ibu Meike Lolong, betul ya, Meike Lolong. Meike Lolong. Cancer survivor. Cancer survivor. Sangat memberkati, nanti ada kesaksiannya dengan tema yaitu baptisan api. Jangan lupa untuk tetap setia hadir ya, karena kita sekarang kan per Februari udah nggak ada Zoom ya, jadi kita mau rajin-rajin untuk hadir senantiasa. Oke, next ada? Cuman satu aja pengumuman, jadi pasti ingat Selasa depan berbondong-bondong memenuhi ruangan ini, mengajak lebih banyak orang, amin. Puji Tuhan. Mari Romo, kita mau akhiri persekutuan doa dengan berkat dari Romo. ya saya nanti kalau tidak ada acara, halangan saya akan hadir mendengarkan Ibu Esther Kandau. Ya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Bersama rohmu. Semoga kita sekalian, anggota keluarga kita masing-masing, pekerjaan kita, pelayanan kita, senantiasa dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang, sampai ketemu lagi besok Selasa ya. Terima kasih semuanya saudara-saudariku untuk kehadirannya. Kita mau tetap jadi berkat Tuhan ya. Jadikanku berkat-Mu Tuhan, cari terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi
bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, dan hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga.